Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay, replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Perkuliahan kalian aman aja atau ada kendala kah? Ya, lumayan lah so far. Alhamdulillah saya murid baik, jadi tidak ada masalah. Alhamdulillah. Makasih saya sempetin waktu kalian diskusi sama gue dan di sini gue mau cerita nih sama mau minta pendapat kalian tentang jadi gue cerita aja nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Monggo. Jadi dulu tuh gue pernah ikut organisasi, terus waktu gue ikut itu tuh menurut gue leadership di organisasi itu kurang, jadi kayak si pemimpin itu kayak kurang komunikasi, kurang pelan. Jadi menurut gue tuh dia kurang menuntun anggotanya buat selalu komunikasi tuh. Terus menurut gue sih kurang banget. Jadi gue butuh pendapatnya nih mengenai kayak tentang keterampilannya sebagai pemimpin itu harusnya kayak gimana, sama contoh dari sikapnya atau strateginya nih buat jadi pemimpin. Nanti kan barangkali kalian ingin ikut organisasi terus kalian nyalonin jadi pemimpin. Sebelumnya kalian tahu nggak sih leadership? Kalau menurut gue leadership itu satu tim yang membimbing anggotanya. Kalau menurut lu apa sih Nanda tentang leadership itu? Kalau menurut gua, leadership itu kan kayak kepemimpinan gitu ya. Jadi mungkin kayak seseorang itu tuh bisa mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Gitu aja sih menurut gua. Kalau menurut lu apa sih, Ram? Kalau menurut gue tuh leadership keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk mengaruhi, motivasi atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya berarti hampir semua pendapat kita sama gitu mengenai apa sih itu leadership. Kalau gue mau nanya lagi nih mengenai keterampilan pemimpin itu, menurut kalian gimana ya, kayak keterampilan apa aja sih yang bisa kuasai sama misalnya seorang pemimpin harus menuntun anggotanya, atau dapat lagi bagi kalian? Kalau menurut gue keterampilan yang harus dikuasai seorang pemimpin tuh kayak kemampuan buat berkomunikasi dengan baik. Jadi biar ngomong ke anggota timnya tuh enak tuh kalau komunikasi baik. Terus gimana cara dia memotivasi teamwork, nanganin sama mendelegasi tanggung jawab. Terus gimana cara dia ngedengerin feedback dari anggotanya, jadi nggak cuman pendapat dia aja gitu. Itu menurut gue. Kalau menurut lu Nan, gue mau tahu pendapat lu. Kalau menurut gua, pemimpin tuh kayak harus bisa mendengarkan tim-timnya gitu loh. Terus juga pemimpin tuh harus bertindak sebagai problem solver, dan juga dia harus bisa ngambil keputusan apa aja yang harus diambil. Kan namanya juga hidup ya, pasti kan ada masalah yang datang. Itu juga dalam bekerja atau apapun lah. Biasanya masalah kan terjadi karena ada strategi yang kurang berjalan dengan baik itu. Pelaksanaan kerjanya kan rencana nanti bakal timbul masalah yang dibiarin tanpa ada jalan keluar juga nggak baik, terus juga dapat menghambat tim kerja.
Nah, itu makanya seorang pemimpin harus bisa bertindak sebagai problem solver atau pemecah masalah sih. Pemimpin juga harus ada keberanian dalam jarak berpikir analitis karena harus mencari tahu penyebab masalah sekaligus memikirkan solusinya. Artinya pemimpin tuh kayak perlu memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas supaya memberikan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Kan kalau solusi itu udah ditemuin, maka leadership itu nantinya ada banyak resiko yang cukup membayangi dan membuat kita terbebani. Jadi kita harus berani gitu jadi pemimpin. Udah sih gitu aja menurut gue. Jadi nih di antara kalian semua, siapa sih yang pernah jadi pemimpin? Terus juga apa aja strategi yang baik ketika lu jadi pemimpin itu? Gua kayak strategi terbaik gua tuh ketika jadi pemimpin, kayak menurut gua seorang pemimpin harus memiliki kayak kemampuan komunikasi yang baik. Mereka juga harus berkomunikasi yang jelas dengan ya itulah pokoknya. Sedikit gue tambahin ya, menjadi seorang pemimpin juga itu harus memiliki sikap adil dan bijaksana. Untuk memecahkan masalah, pemimpin yang bertanggung jawab tidak boleh memihak pada siapapun. Pemimpin juga harus memiliki sikap adil untuk memecahkan suatu masalah atau konflik. Segitu aja sih tambahan dari gue. Makasih Arang tambahannya. Oke, siap Bang Jeki. Jadi intinya sama berdasarkan Ya suara lu hilang deh nih. Tuh, Iya, bener. lu rada maju, nah gitu. dari mana? Masih putus. Masih Silang. putus Mm-mm. Masih. Sama kali. masih gak? Masih. Coba ngomongin panjang. Oke, jadi kesimpulannya buat jadi strategi itu berkomunikasi terus juga kan ngomong sama terus harus tetap adil semuanya. Masih Hilang. putus kan? Ya, jadi kesimpulan itu buat jadi strategi pemimpin harus komunikasi jelas sama baik ya buat tim dan anggotanya, dan juga pemimpin itu harus bijaksana dari pemecahkan masalah. Jadi makasih Rangga udah nambahin strateginya buat jadi seorang pemimpin. Jack, lu kan pernah jadi menurut apa atau pemikirannya? Menurut gue sih pemikirannya gitu. Kayak pemimpin yang baik harus berpikiran yang positif. Selain itu sebagai pemimpin harus membimbing anggota dalam menjalani job maupun di luar job desk-nya. Itu sih menurut gue. Ya benar juga sih, gue setuju tuh sama atau contoh pemimpin menurut lo ya buat terus juga ya harus tetap berkomunikasi juga sama dia. Baik, kalau kalian tuh lebih suka individu atau tim sih? Kalau gue sendiri lebih suka tim karena kita bisa kayak mengenal lebih dalam satu sama lain, terus kita bisa berbagi pendapat, bisa berbagi pengalaman juga. Benar juga sih, gue juga sebenarnya ya, kalau dibanding individu sama tim itu sama aja, cuma yang penting kalau di tim gue juga harus bisa, jangan ngandelin pemimpin juga gitu. Juga enggak semuanya ditanggung sama pemimpin. Terus seandainya kalian nih menjadi seorang pemimpin, misalnya salah satu anggota tim kalian beda pendapat nih atau beda pemikiran, kira-kira
menurut kalian tuh langkah terbaik apa sih yang akan kalian ambil jika punya tim atau anggota yang beda pendapat gitu? Gue mau tahu dong. Menurut gue ya, jadi seorang pemimpin ideal itu ketika lu berpikiran cerdas dalam membawa diri yang didukung dengan keunggulan berpikir dan peka terhadap hal-hal sekitar. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin yang ideal akan mampu berpikiran luas dan memiliki ide-ide segar untuk keberlangsungan kepentingan kelompoknya. Kalau menurut mana? Kalau menurut gue sih kayak kan biasanya tuh setiap pendapat atau masukan dari beberapa anggota tim kan emang udah pasti beda-beda gitu kan ya. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus melakukan evaluasi dulu biar bisa milih mana pendapat yang terbaik dan juga pendapat yang bisa ngasih kesan positif bagi setiap kemajuan dan perkembangan di ruang lingkup pekerjaan kita nih. Dan buat anggota lain yang pendapatnya mungkin tidak dapat persetujuan gitu dari pemimpin, ya jangan kepancing emosi gitu dulu lah. Gimana pun juga kan ini tim ya, pasti pemimpinnya juga mau memilih yang terbaik dan juga harus tetap profesional sih biar lingkungan pekerjaannya lebih positif sama gak ganggu produktivitas aja sih. Itu aja sih. Dalam suatu namanya komunikasi dan itu banget nih apalagi seorang pemimpin dalam komunikasi buat kalian pentingnya komunikasi bagi pemimpin itu apa sih guys? Makna komunikasi bagi pemimpin menurut gue itu sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan tugasnya untuk membimbing, mempengaruhi, mengarahkan, serta mendorong anggota untuk melakukan tugas dan aktivitas mereka biar tujuan bersamanya tuh bisa tercapai gitu. Kalau nggak ada komunikasi yang baik, kayak bakal susah buat mencapai tujuan bersama itu. Mungkin ada lagi nih pendapat dari Nanda tentang pentingnya komunikasi bagi seorang pemimpin. Kalau menurut gua komunikasi pemimpin itu kan bisa menghasilkan pemahaman buat anggota timnya ya. Pesan yang disampaikan sama pemimpin secara cermat juga bisa diterima buat setiap anggota sehingga bisa lebih memudahkan dalam proses pencapaian suatu tujuan bersama. Pemimpin juga perlu mengkomunikasikan semua hal yang dirasa perlu, terutama dalam masa krisis, biar seluruh pihak memahami kondisi yang dihadapi. Terus, kalau komunikasi yang dilakukan efektif, baik pada pihak komunikator atau pemimpin maupun anggota tim, maka dapat pemahaman yang utuh dan baik yang akan membantu organisasi dalam melewati masa krisis. Komunikasi kepemimpinan menimbulkan suasana yang menyenangkan juga, sebagaimana seorang pemimpin menguatkan pengaruhnya di tengah para pengikutnya. Prosesnya berlangsung komunikasi sebaiknya menjadi proses yang dapat dinikmati semua pihak. Kan kita kerja harus enjoy juga ya, terus gak boleh tertekan, ya walaupun memang tertekan sih. Gitu Tapi aja. kan dapat duit. Iya sih. Benar juga. Berarti nih apa komunikasi buat. Oke, jadi makasih nih guys buat pendapat kalian tentang leadership ini. Jadi gue banyak tahu nih tentang leadership ini, kayak tentang pentingnya komunikasi, terus strateginya. Makasih banget pendapat kalian, bagus, gue terima, dan semoga kita Kita apa nih? Bersatu.